Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bidang Task Force Doa dan Konseling. Bersama juga dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama-sama membahas satu topik yaitu mengenai misi IBI berdoa bagi sekolah Kristen. Telah hadir bersama kita Ibu Monica Manuela SSI CPC yang merupakan Ketua Ibu-Ibu Berdoa Internasional IBI. Mari sebelum kita mulai kegiatan live streaming daripada Task Force Doa Konseling ini, kita memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami memiliki kesempatan boleh mendengarkan kesaksian, bahkan boleh mendengarkan visi misi daripada ibu-ibu berdoa. Ibu-ibu yang Tuhan panggil untuk boleh berdoa bagi anak-anak, bahkan bagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Tuhan, biarlah perbincangan kami pada malam hari ini dapat menjadi berkat, bahkan dapat menjadi sesuatu yang kembali menghidupkan hati yang mau berdoa terus-menerus bagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan perbincangan kami bersama dengan Ibu Monica. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam Ibu Monica. Selamat malam Ibu Dian. Apa kabar Halo. Bu? Baik, puji Tuhan. Iya, terima kasih untuk kesediaan Ibu boleh hadir bersama-sama di kegiatan live streaming dari Task Force Doa Konseling MPK hari ini ya Bu. Hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai doa. Gitu ya. Ini kumpulan dari ibu-ibu yang dengan terus setia berdoa. Menurut Ibu Monica, mengapa doa itu menjadi peran sentral Bu dalam membentuk karakter, iman, dan juga nilai-nilai spiritualitas anak-anak kita di lingkungan pendidikan Kristen Bu? Iya, Ibu Dian, terima kasih, puji Tuhan kita bisa bertemu ya pada malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, membangun karakter anak, itu seperti kita sedang membangun rumah ya Ibu ya. Nah, kita ingat Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Ziarah Salomo yang menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk melibatkan Tuhan di dalam pendidikan anak-anak kita, membangun karakter mereka. Nah, melibatkan Tuhan ini bagaimana dengan cara kita berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Kita ingin tahu apa isi hati Tuhan untuk anak-anak kita. Kita ingin tahu apa isi hati Tuhan untuk sekolah anak-anak kita dan bagaimana mereka dibentuk bersama-sama dengan orang tua di rumah, dengan guru-guru di sekolah dan lingkungan sekolah dan pribadi anak-anaknya sendiri. Begitu Bu Dian, makanya berdoa sangat penting bagi pelayanan di pendidikan kita. Wah, ini menjadi satu fondasi yang sangat diperlukan ya Bu ya untuk membangun rumah masa depan anak-anak. Makanya kumpulan ibu-ibu berdoa ini semua mau membangun kehidupan yang kuat ya agar anak-anak tetap takut akan Tuhan. Dapatkah Ibu boleh jelaskan Bu bagaimana IBI, Ibu-ibu Berdoa Internasional ini melalui visi dan misinya bisa mendukung pendidikan Kristen dengan menempatkan doa tadi sebagai landasan pelayanan Bu? Ya, kalau kita bertanyakan itu berarti kita harus mengenal dulu, Bu Dian, apa itu IIB ya. Tadi Bu Dian sudah sampaikan, IIB adalah ibu-ibu yang berdoa, ibu-ibu berdoa internasional. Kami ada di Indonesia, ini sejak tahun 2005 sebetulnya, tetapi baru disahkan menjadi sebuah pelayanan yang diakui oleh negara juga, sebuah perkumpulan itu tahun 2018. Nah, apa itu visi dan misi IIB ini? Visi kami adalah agar seluruh sekolah di Indonesia diselubungi oleh doa. Nah, misi kami adalah memberi dampak kepada anak-anak dan sekolah-sekolah di seluruh dunia bagi Kristus dengan mengumpulkan para ibu untuk berdoa. Nah, inilah visi misi kami sehingga kami bergerak untuk mengumpulkan ibu-ibu
sebetulnya tidak hanya ibu-ibu, tapi semua perempuan untuk berdoa 1 jam per minggu di sekolah mereka, mendoakan anak dan sekolahnya. Jadi minimal ada 2 orang ibu sudah cukup, Bu Ena, Bu Dian, untuk bisa membentuk kelompok doa di sekolahnya. Tadi kita sampaikan sangat penting ya. Nah, dengan adanya IIB di sekolah, ini ada jaminan bahwa sekolah itu didoakan setiap minggu, minimal 1 jam per minggu. Kalau ada satu kelompok doa, dia hanya bertemu satu kelompok. Tapi bayangkan bila ada beberapa kelompok doa, Ibu. Ya, dan bayangkan bila setiap sekolah diselubungi oleh doa, maka ada jaminan, ada kekuatan yang besar yang memberi motivasi bagi guru-guru dan kepala sekolah, juga semua yang terlibat dalam pendidikan di sekolah itu merasakan bahwa mereka tidak bekerja sendiri, tetapi ada Tuhan, ada orang-orang yang bersinergi bersama untuk membentuk karakter anak-anak kita dan membawa mereka bagi Kristus. Itu yang paling utama, Bu Dian. Wah, ini satu visi yang mulia ya, Bu ya, membawa anak dan juga sekolah-sekolah Kristen bisa berdampak bagi Kristus Yesus dan menjadi terang. Betul. Ya, Bu ya. Berbicara mengenai dampak ya, Ibu Monica, ada nggak satu cerita atau kesaksian bagaimana dampak nyata ini dari kehidupan sekolah yang dibangun di atas fondasi doa oleh orang tua, 2 orang tua atau 2 perempuan yang mau berdoa, guru dan komunitas pendidikan yang pernah Ibu alami nih, Bu? Pernah nggak? Wah, ya, paling dekat saya sendiri ya, Ibu ya. Saya tergabung dengan IIB ini tahun 2016, Ibu. Waktu itu saya merasakan anak saya yang kedua itu sedang mengalami masa remaja. Biasa ya, Ibu, remaja itu banyak sekali tantangannya dalam diri mereka sendiri, kemudian lingkungannya ya, bagaimana mereka juga mencari jati diri. Nah, ada peristiwa yang membuat kami orang tua dipanggil ke sekolah. Ternyata ada perilaku yang memang tidak terpuji yang dilakukan anak kami, dan kami bersyukur pihak sekolah langsung menghubungi orang tua. Dan waktu itu saya merasa saya tidak bisa sendirian membesarkan anak-anak kami, karena tantangan di luar itu begitu luar biasa. Situasi sekarang sangat berbeda dengan zaman saya sekolah dulu. Zaman saya sekolah dulu mungkin tantangannya hanya bagaimana menghadapi teman-teman saja, tetapi dan sekolah tentu saja ya, bagaimana membangun kebiasaan yang baik, disiplin, belajar. Tetapi zaman sekarang gadget itu begitu merangsek masuk dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, waktu itu saya bilang, Tuhan, saya perlu teman untuk berdoa. Dan saya dipertemukan dengan IIB ini yang memberikan pelayanan di kota kami. Saya di Salatiga waktu itu, dan dipertemukan dengan ibu-ibu yang mau mengambil komitmen berdoa seminggu 1 kali bersama-sama dalam doa sepakat dengan format 4 langkah doa. Dan disitulah saya merasakan bagaimana secara perlahan anak saya ini diubahkan karakternya. Kami membawa anak-anak dalam doa kami, sekolah mereka, dan bagaimana guru-guru juga merasakan anak-anak ini mengalami perubahan karakter, termasuk anak saya. Bahkan dia ketika lulus, dia menjadi salah satu lulusan terbaik di sekolah ini. Itu sangat, buat saya itu luar biasa, karena pengalaman ini membuat saya meyakini bahwa kita nggak bisa kerja sendirian. Kita perlu bersama-sama, bergandengan tangan untuk membentuk anak kita dan sekolah. Nah, bagaimana contoh kesaksian dari sekolah ini? Nah, yang sangat merasakan, yang sering kali kami sampaikan, ada satu sekolah di Bangka, Ibu, yang begitu dari awal kepala sekolahnya itu sangat mendukung IIB ada di sekolahnya. Bahkan dia yang menghubungi ibu yang di sana, di sekolah ini di SDH Bangka ya, Bu ya. Nah, itu dia memilih 1 orang ibu untuk mau berdoa untuk sekolahnya dan menghubungkan dengan kami, IIB. Nah, ketika IIB ini mulai terbentuk, kepala sekolah ini bisa merasakan betapa dia itu
ketika mengalami situasi yang down, kan tidak selamanya hidup kita itu baik-baik saja. Begitu juga dalam memimpin sebuah sekolah. Saya pernah menjadi guru, Ibu Dina, dan itu bukan hal yang mudah. Ya, apalagi seorang kepala sekolah. Nah, ketika dia mempunyai kelompok doa IIB di sekolahnya, ketika dia merasakan penat, merasakan berbeban yang berat, dan dia tahu ada pertemuan ibu-ibu berdoa, kadang dia ikut nimbrung, Bu. Dia datang, dan dia bisa merasakan, selesai berdoa, dia bisa merasakan ada kekuatan baru di situ. Karena doa kami tidak bertele-tele, ya, kita betul-betul berusaha untuk sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah selama 1 jam itu, dan Bapak Kepala Sekolah ini bisa merasakan, saya punya kekuatan yang baru. Saya punya, ini pasti ada jalan keluarnya untuk setiap permasalahan di sekolah. Karena Tuhan beserta dengan kita. Itu yang dirasakan oleh pihak sekolah, Bu, dan terbangunnya lingkungan yang baik, ya, dan bisa dirasakan baik oleh orang tua, juga oleh kepala sekolah, guru-guru yang merasakan, oh, aku ternyata didoain, ya, gitu. Nah, itu satu spirit yang luar biasa. Itu kesaksian dari guru-guru yang kami wawancarai, ya, yang sudah ada IIB di sekolahnya. Mereka merasa ada kekuatan baru, gitu, dan tidak sendirian. Itu yang paling penting, Bu. Terima kasih. Ini kesaksian yang sangat menggetarkan hati, ya, Bu, bahwa kadang kan guru, kepala sekolah merasa sendirian gitu, ya, menghadapi tantangan anak dan segala macam. Tapi ketika ada satu kelompok ibu-ibu yang mau berdoa buat sekolah, buat anak-anak, itu jadi satu kekuatan, ya, bahwa oh, saya nggak jalan sendiri. Ini benar-benar jadinya berdampak sekali, ya. Memang sekolah itu menjadi sekolah yang bergantung sama Tuhan, ya, Bu, ya. Waduh, terima kasih sekali Bu Monica buat kesaksian dampak yang nyata di dalam kehidupan doa buat sekolah-sekolah. Nah, tentu saja, ya, Bu, waktu awal-awal ini kan, ya, pasti ada tantangan, ya, Bu, ya. Pasti nggak mudah, ya, untuk bisa menerapkan budaya doa ibu-ibu gitu, ya, untuk menyadarkan betapa pentingnya jaminan tadi, ya, bahwa Tuhan itu bekerja di dalam sekolah itu. Apa saja, Bu, tantangan utama ketika mau menerapkan budaya doa di sekolah ataupun keluarga? Bagaimana waktu itu Ibu Monica mengatasi tantangan tersebut, Bu? Boleh berbagi? Ya. Terima kasih, Bu Dina, benar sekali, ya. Saya melengkapi kesaksian saya tadi, ya. Kesaksian IB itu nggak cuma satu saya, Bu, tapi ada banyak, dan kami membuat satu bukunya, Bu. Ini baru terbit tahun ini di pertemuan tahunan kami, ya, kami setiap tahun mengadakan pertemuan tahunan, dan begitu banyak kesaksian ibu-ibu, dan kami rindu ini boleh dibaca, boleh dinikmati juga oleh ibu-ibu yang lain dan pihak sekolah, betapa pentingnya kita berdoa untuk anak-anak dan sekolah mereka agar betul-betul standar Allah yang diberlakukan di sekolah. Ada kadang-kadang kita bertentangan dengan dunia, ya. Standar Allah tuh kan sangat tinggi, ya. Dan kadang-kadang orang guru juga merasa mungkin kurang percaya diri ketika mau menerapkan standar Allah di sekolahnya, karena pasti tidak disukai oleh dunia. Tetapi dengan dukungan ibu-ibu yang berdoa, dia merasakan bahwa memang standar Allah itu harus diberlakukan di sekolah. Karena kita kita membawa nama Allah, sekolah Kristen, ya. Kristen kita tahu adalah murid Kristus. Oleh karena itu, standar Allah yang harus diberlakukan di sekolah. Tantangannya apa aja? Banyak, Ibu. Sepertinya pelayanan ini seperti tidak kelihatan, ya. Dari awal saya bergabung, senior-senior kami menyampaikan waktu itu bahwa pelayanan ini memang tidak kelihatan, tetapi dampaknya luar biasa. Karena kita melibatkan dengan berdoa, kita membawa kuasa Allah untuk bekerja di dalam apa yang kita doakan. Tantangannya apa, Bu? Tentu ketika kami mau datang, iblis tuh nggak suka, ya, Bu, ya, dengan anak-anaknya yang berdoa. Ibu Von Nichols, pendiri pertama IIB, Moms in Prayer International. Jadi sebetulnya kami ini gerakan tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dan pertama kali itu ada di Amerika, di Kanada sebetulnya, tapi tahun
tahun 84, kemudian tahun 85 Ibu Van Nichols dibawa Tuhan berpindah ke Amerika. Dan Ibu Van Nichols menyatakan bahwa dia percaya bahwa panggilan doa ini adalah panggilan tertinggi bagi seorang anak Tuhan dalam pelayanan. Karena ini kita berkomunikasi dengan Allah, dan itulah juga yang Tuhan Yesus bawa ke dunia ya. Ketika dulu kita masih di dalam kehidupan yang berdosa, kita jauh dari Allah, tetapi ketika Yesus mati dan bangkit bagi kita, maka dia membuat anak-anak atau orang-orang yang dulu terhilang menjadi bisa memanggil Allah dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Itu adalah hak istimewa kita untuk mengkomunikasikan apapun menjadi pergumulan kita kepada Dia. Nah, disinilah kenapa iblis nggak suka dengan pelayanan ini. Maka dia akan merecoki para pendoanya, ibu-ibu ya. Tantangannya apa? Satu, pasti menyediakan waktu 1 jam per minggu untuk bertemu secara bersama dengan teman-teman doa ya. Nah, ini tantangannya kalau dari rumah, wah pekerjaanku belum selesai, namanya ibu-ibu ya Bu. Di rumah. Kan nggak cuma ibu-ibu yang di rumah aja, ibu-ibu yang bekerja juga, wah tugasku belum selesai. Makanya kita harus berkomitmen, Bu. Berkomitmen bertemu 1 jam per minggu, menentukan jadwal yang teratur, supaya kita tidak bingung untuk mengatur jadwal kita, rutinitas kita setiap minggu. Yang kedua, Ibu, tadi yang pertama waktu, yang kedua itu tadi kemalasan ya, kemalasan. Wah, aku bisa berdoa sendiri di rumah, aku bisa ini sendirian. Ibu-ibu, kita tidak menyadari, kita ini seperti lilin ya. Lilin kalau di satu sudut ya nyalanya satu aja. Ya, tapi kalau kita dipersatukan, lilin itu menjadi panasnya kan jadi lebih kuat ya Bu. Nah ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, kita perlu teman supaya apa? Kata Tuhan, 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam aku hadir di situ. Ya, nah itulah Bu tantangannya, kemalasan itu tadi. Nah apa cara mengatasinya bagaimana? Ya harus komitmen tadi, kemudian kalau ada gangguan ketika mau berangkat, tinggalkan aja. Nah, dulu kami pertama kali ikut Bu, itu dari rumah ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, kadang-kadang gitu ya. Terus ada yang tiba-tiba berantakan, ada yang tumpah ininya. Terus ketika dia, oke, aku tetap mau berangkat, dia ingat pesan dari senior-seniornya, aku harus berangkat dulu. Sampai di tempat doa itu Bu, itu penyakit hilang Bu. Jadi kalau seperti itu kita menyadari bahwa oh ternyata memang iblis itu akan ngerecokin kita, ya. Nah kalau nggak seperti itu nanti keluarga bisa Bu direcokin juga. Anak-anak kenapalah ya mengalami situasi-situasi yang sebetulnya buat kita seperti tidak masuk akal gitu. Tetapi apa yang menjadi, bagaimana kita mengatasi itu? Ajak keluarga untuk juga berdoa. Ajak keluarga untuk juga mengerti pelayanan kita, pelayanan ibu-ibu ini. Nah, dengan begitu, suami, anak-anak juga mengalami perubahan sikap berdoa. Perubahan kehidupan doa keluarga juga diubahkan. Ya, nah itulah yang terjadi. Dan mereka bisa mengerti, oh ternyata kalau saya mengajari anak saya, jadi waktu itu pernah saya ngalamin, setiap ada pelayanan IIB yang besar, maksud kami hampir setiap tahun tuh ada seminar 4 langkah doa Bu. Dulu sebelum pandemi, kami ke kota-kota. Nah, kadang juga di waktu pandemi kita pakai Zoom, ya puji Tuhan. Nah, setiap ada mau peristiwa besar Bu, pelayanan yang besar, itu dulu anak saya tuh seperti mengalami stres, bahkan hampir depresi ya, gitu. Sehingga saya waktunya yang harusnya untuk mengurusi IIB, saya harus kembali ke anak. Tapi itu kita harus ikut kata Tuhan. Di IIB yang nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 baru pelayanan IIB. Jadi kalau misalnya ada masalah di rumah,
kita harus kembali ke rumah. Nah, pertama kali saya merasa ini yang biasa gitu. Tapi lama-lama saya perhatikan anak ini hampir setiap acara besar itu ada aja masalahnya. Akhirnya saya ajak ngomong dia. Ketika situasi tenang ya, saya ajak ngomong anak ini untuk mengerti pelayanan kami. Dia sendiri juga adalah seorang pelayan di gereja, gitu. Jadi mari kita bersama-sama aware ketika ketika kita menghadapi masalah besar dan kita ingin seperti rasanya mau meledak, kita bertanya, Mama sedang ada pelayanan apa? Adik-adikku sedang pelayanan apa? Saya sedang ada pelayanan apa? Nah, ayahku sedang pelayanan apa? Jadi kita meneliti Tuhan sedang mau bekerja dengan cara bagaimana. Dan apakah masalahku ini masalah yang memang aku tidak bisa atasi, atau ini cara iblis untuk mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan lewat orang tuaku, adikku, dan aku. Nah, dari situ dia mulai bisa menata kehidupannya lebih baik dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Dan dia menyadari bahwa kita harus terus-terus melibatkan Tuhan dalam situasi apapun, dan ketika terutama dan bertambah-tambah lagi ketika ada pelayanan-pelayanan besar. Nah, itu tantangan-tantangan yang sering kami hadapi, Bu Dian. Jadi tentu mungkin masih ada lagi ya teman-teman dan yang lainnya, tapi itu yang saya alami secara pribadi. Dan puji Tuhan, dengan kita membangun komunikasi yang baik, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga dan membangun sama-sama kehidupan doa masing-masing anak-anak kita dan pasangan kita, itu Tuhan pakai keluarga kita untuk melayani bersama. Jadi memang pelayanan ini tidak berdampak hanya kepada si ibu yang berdoa, tetapi berdampak kepada seluruh keluarga, berdampak kepada sekolahnya. Bahkan ada pengalaman ibu lain, dia anaknya ini terpanggil, Bu, untuk melihat mamahnya berdoa. Dia ingin membentuk teman-temannya berdoa juga. Jadi dia ajakin gadis-gadis teman-temannya yang perempuan untuk berdoa. Nah, itu luar biasa. Wow. Jadi begitu Ibu Dian yang bisa kami bagikannya. Iya ya Ibu Monika, memang tantangannya itu bukan hanya tantangan rutinitas dan juga kemalahan, tapi memang ada tantangan peperangan rohani ya di sini ya. Betul. Tapi memang mengatasinya itu tadi kalau dari Ibu Monika, komitmen dan tahu prioritas 1 jam ini kita mau doa sesuatu yang penting buat keluarga, buat sekolah, buat masa depan anak gitu ya Bu ya. Luar biasa. Oke, Bu Monika sebagai closing statement ya, atau mungkin ada kesimpulan dari Ibu, atau mungkin bahkan pesan Bu, ada nggak pesan utama yang Ibu mau bagikan bagi kita para pendidik, bagi orang tua yang mendengar siaran ini, ataupun bagi pemimpin-pemimpin tentang pentingnya doa di dalam membangun generasi yang beriman dan berkarakter pada Kristus? Iya. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu guru, orang tua yang dikasihi Tuhan, kita ini dipercaya untuk menjadi mitra Allah, membangun anak kita, bukan menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau dulu mungkin doa itu menjadi cara terakhir ketika kita menghadapi problema anak kita, maka mari kita sekarang menjadikan doa ini adalah cara yang pertama untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Karena memang setiap anak membawa blueprint-nya Tuhan, dan kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, maka seperti tadi kata Mazmur, sia-sialah kita membangun rumah. Mari kita jadikan doa ini jawaban yang pertama untuk setiap permasalahan kita, baik di sekolah, di rumah, dan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, mari Bapak Ibu kita jadikan doa sebagai tempat kita bergantung pada Tuhan buat apapun dalam aspek kehidupan kita. Terima kasih Ibu Monika mau berbagi insight mengenai misi, visi, bahkan kesaksian daripada ibu-ibu yang setia berdoa
bagi sekolah-sekolah Kristen pada malam hari ini. Kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mohon dengan kasih ya, Ibu Monica akan memimpin dalam doa sekaligus berdoa bagi gerakan doa buat sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Mari. Dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang sungguh sangat baik, kami sangat bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu bersama, kembali mengingat bagaimana Allah memanggil kami untuk terus berkomunikasi dan dekat kepadamu. Engkau berseru lewat ratapan 2 ayat 19, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Kami mau Tuhan berdoa dan mencurahkan semua isi hati kami kepadamu. Sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, anak-anak keluarga kami mau bawa kepadamu ya Tuhan. Tolong bantu kami dan pimpin kami untuk berkomitmen berdoa 1 jam per minggu bersama-sama bagi anak-anak kami, bagi sekolah kami, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan kami mau serahkan seluruh kerinduan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Monica boleh berbagi bersama-sama dalam perbincangan kita malam hari ini. Bapak Ibu, sekianlah talkshow kita pada malam hari ini. Kiranya ini semua dapat menjadi berkat, bahkan menjadi kekuatan buat kita bahwa doa itu menjadi fondasi yang penting bagi kehidupan kita. Saya Dian bersama dengan Ibu Monica dan juga segenap tim dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, kami undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.